Mitra bisnis, kembali kita pada Business Wisdom Podcast. Kali ini saya punya pembicara unik dan materinya berbeda dengan biasanya. Apakah belajar bahasa Inggris masih perlu pada zaman AI ini? Ya, dengan teknologi AI yang begitu hebat, apakah perlu belajar bahasa Inggris ya? Katanya, lain kali kamu kalau Zoom, kamu bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi di sana yang dengerin pakai bahasa Inggris. Nah, perlu apa belajar bahasa Inggris? Nah, ini menarik. Kebetulan saya punya seorang kawan, Miss Yuli. Silakan memperkenalkan diri dulu, Miss Yuli. Oke, halo semuanya, mitra bisnis. Nama saya Yuli. Saya adalah seorang trainer di Mentality Teachers Academy, dan saya juga seorang kolega dari Pak San ini. Benar-benar senang bisa dapat datang ke sini dan diundang. Terima kasih banyak Pak San. Terima kasih kembali. Oke, pertanyaan pertama, apakah belajar bahasa Inggris masih perlu pada zaman AI ini? Langsung tembak dulu. Langsung. Silakan. Karena saya guru bahasa Inggris, berarti jawabnya ya perlu gitu kan. Kalau enggak lah, terus dari mana saya dapat penghasilan? Enggak lah ya gitu kan. Oke. Kita balik pada reasoningnya. Kenapa masih perlu? Nah, klisenya adalah bahasa Inggris adalah bahasa internasional kan gitu. Kita seringnya dengar kayak gitu ya. Yes. Tetapi kalau misalnya mau dispesifikin lagi, kita ini sekarang hidup di zaman yang serba berubah. Anak-anak kita begitu lahir, mereka bisa bahasa Inggris, ya enggak? Tapi kita yang generasi tuanya nih kayak mau catch up sama mereka itu kan agak-agak gimana karena sungguhan. Iya enggak? Ya. Zaman sekarang itu ya, my granddaughter 12 years old is better in English than me. Nah, itu dia. Kadang saya nggak tahu pakai kata apa dia. Waduh. Ya oke, terus. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan kita lagi di zaman yang karena globalisasi gitu katakanlah. Jadi banyak sekolah-sekolah yang sekarang berusaha supaya guru-guru ini bisa menyampaikan materi juga dalam bahasa Inggris. Ya kan, ada banyak gitu. Dan nggak mungkin kita datengin native speaker semua, mahal ya kan. Jadi daripada kita datengin native speaker, ya local teachers ini aja kita ajarin bahasa Inggris supaya bisa menyampaikan materinya dengan baik. Saya setuju banget ya. Sekarang itu saya melihat semakin global, bahasa semakin penting. Betul. Ya. Di luar negeri juga orang berbahasa Inggris. Bahkan kemarin itu sahabat saya baru datang dari Eropa, dan dia bilang saya sekarang sudah pakai handphone. Ya. Saya ngomong Inggris, saya tanya sudah bahasa sana. Bahasa Indonesia pun juga sudah bisa gitu. Tapi tetap in the end bahasa Inggris jauh lebih punya capability secara internasional dan secara pemakaian dibandingkan bahasa Indonesia. Silakan. Itu salah satu keunggulannya kalau berbahasa Inggris, karena kan siapa sih yang nggak tahu bahasa Inggris di zaman sekarang ya kan? Apalagi anak-anak mudanya. Lalu kalau kita berbicara, ini memang di luar ranah saya Pak Sam, tapi saya yakin bahwa companies zaman sekarang pun itu sedikit banyak pasti juga pengen meluaskan usaha kan gitu kan. Dan kalau udah ngeluasin usaha pasti butuh yang namanya bahasa Inggris. Meeting dengan klien-klien penting gitu kan. Dan gimana supaya dapetin dealsnya, berarti mereka kan harus paham kan gitu ya. Itu sih kenapa kok kita masih perlu belajar bahasa Inggris. Kembali ke teknologi ya. Yang menarik adalah saya kan barusan dari China. Yang bisa dipakai itu cuma WeChat, ya. Dan di WeChat itu kita ketik bahasa Inggris, langsung diklik, cek langsung di sana membacanya pakai bahasa Mandarin. Keren ya, sekarang ya. Keren ya. Tapi kayaknya bahasa Indonesianya belum bisa. Saya nggak tahu ya, kalau teman-teman tahu let me know. Kemungkinan WeChat juga sudah bisa. Tapi langsung Inggris Indonesia. Jadi saya kalau dikirimin Mandarin saya tekan gitu sudah bacanya bahasa Inggris. Jadi itulah teknologi yang berubah ya. Betul. Tetapi manusia tetap harus bisa bahasa Inggris. Saya totally agree. Silakan ditambahkan. Poin apa lagi yang penting? Jadi sekarang kan karena zamannya kayak buat apa sih belajar bahasa tuh, sudah ada alatnya gitu kan ya. Udah gampang, kadang di foto gitu kan udah langsung ada terjemahannya gitu kan. Scan gini bahasa Jepang gitu aja udah bisa Inggris. Gitu kan. Gila. Tapi kalau misalnya sekarang bayangin ya, kita lagi ada di satu conference, misalnya ada di Bangkok, ada di Jepang, ada di mana. Ya memang sih kita bisa loh pakai earbuds yang translator itu. Ya nggak sih? Tapi pernah kepikir nggak kalau itu namanya sebuah alat, pasti tetap ada kekurangannya kan. Katakanlah misalnya tiba-tiba rusak, baterainya mati. Kita nih lagi presentasi gitu di depan, mandek. Nah, dan kita ini nggak punya basic berbahasa Inggris, katakanlah basic yang simple pun nggak punya gitu. Kita harus nyampein apa di depan segitu banyak orang gitu kan. Setuju. Ya. Jadi saya itu juga melihat
zaman sekarang ini anak muda semakin mampu berbahasa Inggris betul. dengan kualitas yang sangat bagus dibandingkan generasi sebelumnya. Karena itu lahir udah dengar bahasa Inggris ya kan. Mereka ini seperti Ini itu. sharing saya. Ya. Disclosure dulu, disclosure. Wah, disclosure. Disclosure-nya adalah Pak Tanadi dengan beberapa teman-teman dari BWI pernah minta tolong kepada beliau untuk ngajari kami bagaimana public speaking dengan bahasa Inggris. Disclosure ini. Ya. Nah, yang menarik menurut saya, dulu saya itu kalau disuruh seminar bahasa Inggris gitu, pusing, saya enggak mau gitu ya. Tapi terakhir ini makin sering diminta. Ya. Ini true story. Pada satu seminar di salah satu oil company, kan saya disuruh seminar 2 jam gitu. Oke, jadi saya datang lebih pagi setengah jam lah, duduk di sana. Pak San, silakan duduk ikut aja. Gitu. Oh iya, saya duduk ya. Dan mereka ngomong Inggris kabeh gitu ya. Termasuk orang-orang lokalnya ngomong Inggris semua. Gitu. Mati itu saya tanya, do I have to speak in English or Indonesian? English lah. Kayak orang ya kan gitu. English lah gitu. Oh, mati lah. Jadi 2 jam saya ngomong bahasa Inggris. Menggas-menggas ya. Tapi menurut saya kalau kita berani melakukannya jalan. Sampai sekarang mungkin sudah lebih dari 50 kali saya disuruh ngomong pakai bahasa Inggris. Dan wis gak peduli lah. Ya toh? Wis pokoknya ngomong berani, bisa, jalan, dan oke. Dan itu kan sebenarnya artinya kalau kita sendiri memiliki keahlian itu ya kan, kita tuh punya self confidence loh, benar nggak? Dan added value. Iya betul gitu kan. Dan orang yang misalnya ya, kalau misalnya si native-nya tahu bahwa kita ini orang Indonesia dan dengan sendirinya tuh memang memiliki keahlian untuk berbahasa Inggris, apalagi yang dengan baik dan benar. Mereka itu akan kayak lebih appreciate gitu. Dan lebih memaafkan juga kalau salah gitu. Iya betul gitu. Jadi teman-teman, syaratnya gini. Kalau Anda takut, wah aku ngomong bahasa Inggris nih salah sama orang Amerika, kamu pikirin bahasa Indonesianya dia pasti kalah jauh dibandingkan bahasa Inggrismu. Bener. Nice, Nice ya, jadi nggak apa-apa gitu ya, sudah nekat aja, ngomong aja gitu ya. Jadi ini cerita tentang pentingnya berbahasa Inggris. Nanti kita akan punya insight-insight yang menurut saya penting tentang bahasa Inggris ini pada sesi yang kedua. Mitra bisnis, kita kembali pada sesi yang kedua. Kita ingin bicara tentang insight. Bagaimana sih kita belajar bahasa Inggris? Apa yang penting dalam bahasa Inggris itu? Bagaimana kita memakai bahasa Inggris itu? Ya, maka saya kembali menanyakan kalimat paling kritis kepada Miss Yuli. Bagaimana belajar bahasa Inggris yang terbaik? Silakan Miss. Okay, right. So thank you, Pak San. Alright, so everyone. If you are asking me, so this is kind of like based on the theory and based on the experiences. Yes. Exposure and practices are the best. Exposure and practices are the best. Yeah, exposure kind of like whether every day you are using it, and then the practice is that you have a chance to practice your language, to practice what you learn, kind of like that. Okay. And there are a lot of ways of the exposure is quite easy. Okay. Right? So you watching the videos, YouTube, and also using the online apps if you want to. Even if you just like movies. Yeah. Using movies. If when you watch movie, especially in Netflix, put the caption on, CC, yeah? Yeah. So you can also read the English. Yes. So that's really a good point too. Kind of like most of the time, people think kind of like if you're watching movies, you should turn on or turn off the captions. Yes. No, you have to turn it on. Turn it on. I agree. Yeah. I agree. Because you're gonna learn don't use the Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia at the beginning, that will be okay. Okay. All right? Okay. Because you're gonna need to get yourself used to it. Okay. You understand what it means in Bahasa Indonesia. Yes. Then if you are already comfortable with it, then you switch into English captions. Yeah. At certain level, you use the English. Yes. But in the beginning, you can use Bahasa Indonesia will be okay. And force yourself to listen to what they say in the TV or in the movie. Get familiar with the sounds. Get familiar. Yeah. Okay. Exposure gampang. Exposure gampang. Go. Prakteknya sekarang, ya kan? Yes. Seringkali kan berapa kali sih kita ini selama kita hidup lah ya? Yeah. Berapa kali sih, berapa tahun sih kita belajar bahasa Inggris coba?
Iya. Ya kan? Ada yang dari Apalagi SD. yang bolosan. Saya dulu SMP baru ada bahasa Inggris. Saya. Tapi sekarang bisa, ya kan? Itu Bisa. berarti ada hal tertentu di luar pendidikan yang formal itu sendiri yang perlu dilakukan kan gitu. Kemudian kalau kita mau ngomong lagi tentang si praktis selain di sekolah, kalau di sekolah seminggu sekali, Yes. dapat apa sih gitu kan? Iya. Les juga kayak gitu, seminggu sekali. IM atau ER ya. Nah itu kan, les juga seminggu sekali. Terus habis itu katakanlah ini dari kecil udah belajar Inggris. Ternyata masih sampai ke usia sekarang nih, kok masih harus belajar lagi? Gak ngerti-ngerti lagi bedanya das sama do apa, gitu kan? Lalu dari situ kan gapnya apa sebenarnya? Yang sering kali kalau di Indonesia ya, belajar Inggris tuh identiknya sama grammar, bener nggak? Padahal grammar itu salah satu tools, ya kan? Yang akan membuat kita, kalau dipraktekin ke dalam reading, listening, speaking, writing itu harus seperti apa? Itu kesempatan yang kita tuh nggak punya. Yes. Makanya les sama saya, halah promo ya kan jadi enggak lah. Jadi maksudnya praktis itu ada banyak sekarang. Either mau ikut kelas intensif, Yes. kelas intensif itu bagus dalam artian kayak Tapi mahal. iya, ya kan Apalagi kalau intensif cari Miss itu. Yuli. Wah, kudu cari saya berarti ya kan. Ini sekalian promo ya. Nah, semakin intensif hasilnya akan semakin kelihatan. Kenapa? Karena kita memiliki kesempatan untuk Yes. trial and error. Agree. Bagaimanapun language itu butuh trial and error. Kalau ingat tadi pengalaman Pak San waktu meeting, Ngajar, terus tahu-tahu kemudian disuruh ngajar. iya tahu-tahu disuruh ngajar, tahu-tahu ternyata semuanya harus pakai bahasa Inggris dan tabrak aja. Kita itu perlu menciptakan kesempatan tabrak aja itu. Kalau kita nggak punya itu, ya kita nggak bisa praktek, gitu kan? Ya, Benar nggak? benar. Miss, I have one way to learn English in my way. Jadi kalau saya ditanya, Pak San bahasa Inggrisnya kok lumayan, maksudnya lumayan itu nggak elek-elek banget ya. Maka my real true things adalah because I read. Oh, berarti beda sama saya. Beda. Saya tuh nonton. Nah nonton, kalau saya baca buku. Jadi saya itu baca bukunya kuat banget. Bahkan saya sudah review 325 buku di IG saya kan. Karena saya bacanya kuat banget. Dari dulu baca saya kuat banget. Apalagi dulu di awal-awal nontonnya Koping Ho. Ya kalau lagi sakit 1 hari 40 seri habis semua terus tiap hari gitu ya. Menurut saya membaca that help me a lot. Oke. Karena saya membaca semua buku harus dalam bahasa Inggris dan non-fiction. Saya don't read fiction. I only read non-fiction. Dan I read a lot, really a lot ya. In the thousands lah kalau aku baca ya. Nah, yang menarik dulu, saya sering tanyain orang, Pak San, how do you learn to read English? Baca buku. Saya memberikan saran yang sampai sekarang tetap saya pakai ya. Read the book that you like. Oh ya. Yang kamu suka itu, jangan memaksa baca lain. Jangan belajar pakai pelajaran bahasa Inggris. If you like komik, read komik. If you like Tintin, read Tintin. Kalau kamu suka Laofuzi, nonton Laofuzi gitu ya. Bahkan saya bilang, even if you only like Playboy, read Playboy. But read. Ya bukan lihat gambarnya doang gitu. Read. When you read, you will become better. Ya, karena itu dan pertamanya just read 5 minutes. Yes. And then read 10 minutes. Sesudah itu kamu terpaksa dan nyaman, you will read hours, jam-jaman gitu. Itu menurut saya penting banget. Jadi yang Pak San sampai ini nih, sebenarnya ada yang pernah bilang begini, what you learn with pleasure, you never forget. I agree. Benar kan? I agree. Karena Pak San suka membaca, saya suka nonton film. Jadi bahasa Inggris saya inputannya ada banyak. Jadi nonton itu inputnya ke listening. Listening nanti outputnya speaking. Ya. Pak San adalah writing, reading ya. Jadi inputnya nanti ke vocabulary, nanti keluarnya writing. Keluarnya bukan writing, actually I don't write that well. Keluarnya di teaching sebenarnya atau conversation. Karena saya terpaksa karena senengnya ikut training-training di MIT, di Berkeley, di Oxford, di mana ya. So I have to communicate there. I have to listen with the teacher. I have to talk with the other participants. I have ask question. I have to ask question with the professor in English. Then that is my output.
So then again, Yes. because you like it, Yeah. right? Yeah. Because you like what you do. Sure. I mean like, Sure. seringkali kan kalau kita belajar bahasa Inggris tuh kesannya kayak bosen, ya nggak Dan sih? terpaksa. Dan terpaksa. Yes. Dan kita nggak tahu tujuannya untuk apa, benar Yes. nggak? Gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa Inggris tuh carilah sesuatu yang bikin kita itu what moves your heart sebenarnya. Apa sih Sure. yang bikin kita What itu moves you? senang? Ya, Nah, nggak sih? ini promosi ya. Ya. Actually, kenapa BWI pakai Miss Yuli untuk ngajar bahasa Inggris kepada para trainer kami tentang bagaimana bisa mengajar training dalam bahasa Inggris? Karena the first time I hear Miss Yuli ngajar bahasa Inggris di kelasnya S2 Institut Asia. Saya ngelihat, mendengarin. Dan I think she teach the best way about English teaching. Wow. Wah, tepuk tangan dulu. Jadi ngajarnya uapi banget. Ya. Reviewnya 5-0 terus. Ya. Semua orang berpartisipasi. Kalau denger, wah pokoknya keren banget deh kalau ngajar bahasa Inggris. Saya bilang, nih bagus nih yang ngajar nih. Ya. Menurut saya ini bagus banget. Karena saya udah lihat orang ngajar bahasa Inggris di mana-mana gitu. Menurut saya ini bagus banget gitu. Makanya saya minta mengajar tim kami. Pada saat itu masih COVID ya. Baru-baru COVID terakhir itu. Jadi saya minta belajar bahasa Inggris seminggu sekali dalam bahasa Inggris tentang cara mengajar. How to teach in English gitu ya. Dikasihin homework, kasih event, tapi it's a very fun proses. Ya, karena terima kasih banyak ya, Pak San ya. Jadi ya promosi. That is my pay, right? Karena nggak saya bayar itu, jadi itu is my pay. Okay. But that's the good point. Well, what I understand is that because you will learn when you are happy. Yes. So I always condition my students in a happy state. In a happy state. Ya. I agree. Peserta saya adalah guru-guru yang udah lelah. Orang-orang yang udah bekerja, capek. Ayo, Miss, mumpung kita dalam podcast. Oke. Show how you teach. Tembakan langsung loh, ini nggak kayak kajiannya sebenarnya. Go. Mau ngajar apa dulu? Bebas, whatever in English lah. Ini kalau langsung ditembak nih rada-rada susah Pusing, gitu kan. ya, Iya. Oke, kita tahan untuk sesi yang ketiga. Ya itu lebih baik. Teman-teman sekalian, yang paling penting kita mau belajar, kita bisa belajar, dan kita akan belajar. When you are doing it as a habit, then you improve. Kalau Anda merasa tidak nyaman saat belajar, then you are growing. Semua keadaan ketika Anda tidak nyaman, berarti Anda growing. Mitra bisnis, sesi yang ketiga kita akan ngobrol-ngobrol tentang bahasa Inggris. Yang menarik kali ini Miss Yuli akan cerita how to teach English supaya orang yang belajar gampang menerima. Oke, Miss Yuli silakan. Oke, agak deg-degan tapi ya kita mulai saja lah ya. Iya, apa-apa. Oke, nah mitra bisnis biasanya kalau kita belajar Inggris tuh paling anti sama grammar, bener nggak? Setuju, Ya nggak? setuju. Coba saya tunjukin satu metode yang saya tuh sering pakai dan menurut saya it works very well gitu. Oke. Cukup simple dan cukup relate. Oke. Oke, Pak San pura-puranya jadi murid saya ya. Saya. Oke. Yes, right. Miss. Siap ya. Right, so today we're going to talk about when do we use does and when do we use do. Oke. Something that people usually confused about. I right? just understand. Pura-puraan nanti ya. Yeah, But okay. pura-puranya jadi murid saya, ingat ya. Yeah. Oke. Nah, so we always say, she eats, he eats, right? Oke. She eat, he eats. Yes. Right, using as, right? He Okay. eats. And then they go, they eat. They eat We without eat S. Yeah. without We S, eat, right? Yeah. Okay. But most of the time, we often forget that. Yeah. We often Without get S, confused, yeah. right? And then we just come up with she eating, Ah. she is it. Ah. All right, that's most often. But now okay. I'm just gonna try Okay. whether it works on Go. you. Okay. Yes. All right, Pak San. So if I say she eats, Oke. he eats, Yes. how many person is she? One. Satu ya. Iya, Oke. satu. He berapa? Satu. Satu.
Kalau sendirian itu kan rasanya nggak enak ya. Oke. Butuh teman nggak? Butuh. Untuk ngobrol setidaknya Iya, kan. iya. Makanya kita tambahkan teman, namanya S. Oke. Oke. Jadi makanya kata kerjanya kita tambahkan S. Oke, jadi Ingat ya she sekarang. eats. She eats. She does. She does, very good. Oke, good, muridnya good. pinter langsung Iya, naik they do. akselerasi. Wah. Nah, sekarang pertanyaannya, Gak pakai S. kenapa they kok it gak pakai S? They itu berapa orang? Banyak. More than one. More than one. Kalau we berapa orang? More than one. More than one. Banyak. Banyak, karena banyak you bisa kalian. Ya. Artinya lebih banyak ya. Iya, you bisa banyak. Kalau udah banyak, gak butuh teman kan? Oke. Udah rame gitu Udah ya. rame, nggak butuh Jadi temen. kata kerjanya jangan ditambahin lagi. Oke. Oke ya? Oke. Tapi sekarang yang menarik adalah mengapa I itu I it kok I itu sendirian loh, nggak Iya. ditambah S loh. Nah, itu. Mengapa? Nggak tahu. Karena I bisa sendiri, nggak butuh bantuan orang. I can do it alone ya. Alright. Jadi lebih gampang diingat nggak dengan Iya, prinsip semacam iya, itu. iya. Jadi kadang-kadang saya cuma berusaha menemukan analogi-analogi yang Setuju. relate dengan kehidupan sehari-harinya. Ya, jadi Miss Yuli ini mengajarkan dengan mudah bagaimana orang mengingat. Betul. Saya masih ingat banget dulu waktu SD. Ya, kalau ditanyain, ini pertanyaan saya ke Anda, saya yakin Anda nggak bisa. Oh, sebutkan semua awalan dalam bahasa Indonesia. Nggak bisa. Padahal saya tahu. Meberdiketer sepeperku kau tak praserba pramu. Ya, sampai sekarang loh, dari SD sampai sekarang masih ingat. Ya, Luar biasa kok bisa. seperti juga dengan kalau kamu ingat pelangi. Betul. Mejiku Mejiku Hibiniu. Hibiniu. Semua orang yang hafal pelangi pasti hafal Mejiku Hibiniu. Betul. Nah, karena ada si keledai yang membantu kita. Go. Tapi tadi menarik banget. Sidas, Sidas ya kan. Kau butuh teman soalnya. Sidas, Good, karena dia good. sendirian gitu ya. Itu contoh yang grammar. Kita coba contoh yang lain ya. Silakan. Orang tuh sering kayak merasa bahwa aku tuh nggak bisa bahasa Inggris soalnya vocabulary aku tuh dikit gitu. Yes. Tapi kita tuh mau menemukan rasa percaya diri mereka bahwa sebenarnya kamu tuh udah belajar Inggris tuh dari kecil sampai gede gitu kan. Yes. Harusnya kosakata kamu tuh banyak gitu. Kita mau nyadarin itu. Ya. Yang saya lakukan biasanya pakai ada kegiatan namanya 3 things. Oke. Pak San jadi percobaan lagi ya. Oke. Pasti bisa. Oke. Oke. So you have to name 3 things. Oke. Okay? Alright. Oke. Ready ya? Yes. Name 3 food that you like. Teppanyaki, nasi goreng, sop konro. Okay, alright. Indonesian food and Yes, Japanese food, yes, yeah. yes. So three activities you do in the morning. Drinking coffee, walking the dog ya, walking the dog and watching the sky. Okay, alright. 3 rooms that you like the most in your house. Bedroom, study room, Okay. living room. Very good. Okay, so 3 relatives or family you are the closest. Tapi on the past tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ya. The late father, the Okay. late mother, and my wife. Luar biasa. Oke, satu lagi kita coba ya. Alright, so 3 countries that you like the most. It used to be US. But Trump now reigns, so Okay. there is a king there. Alright. And then Singapore and Indonesia. Indonesia first. Alright, oke. 5 pertanyaan. Berarti 1 pertanyaan 3 kata. Berarti sudah berapa kata tadi? 15. 15. Yeah. So you know a lot, right? Yeah. So you can speak English. Sure. So siap. I can speak English. Alright. Ternyata kan kosakatanya ada banyak gitu. Tapi Kosakatanya banyak. betul. Tapi kita kayak butuh ada yang triggering. Ada yang memaksa. Betul, kayak Ya, gitu. itu penting itu menurut saya. Ada yang memaksa. Saya dulu pernah dibilangin sama temen. Tahu cara belajar bahasa Mandarin yang gampang? Gimana? Cari pacar bahasa Mandarin. Itu sih langsung otomatis ya. Itu very fast ya. 1 month you can talk about anything. Ya, karena kan kita nggak cuman bisa woa ini doang gitu ya. Oke. Kita coba gantian ya sekarang ya. Oke. Jadi kalau cuman saya ngasih, itu kan muridnya nggak belajar gitu ya. Yes. Jadi kita bikin kegiatan namanya 2 truths and 1 lie. Oke. Kali Two truth ini, and one lie. Oke. Oke. Kali ini Pak San akan bikin 3 kalimat Oke. tentang diri Pak San. Yes. Oke. 3 kalimat, salah satunya harus salah.
Oke. Saya oke. akan menebak mana kalimat yang salah. Oke. Semuanya pakai simple, semua tenses boleh, Oke, bebas. semua tenses boleh. Semua Oke, tenses boleh. Oke. I can speak Chinese well. That's Okay. number one. Number two, I have stayed in US for more than 1 year at Okay. some part of my life. Alright. Number three, I was a magician in the past. Ayo, 2 truth and 1 lie. Which one is the lie? You were a magician. Ya. Salah pasti. Betul itu justru. Justru itu Really? yang betul. Yeah, I You was a were? magician. Yeah, I'm a very good magician. Can you show it off? Yeah, sure. See, this one and then this one. Yeah. No. This was very long ago, the easiest magic ever known. Yeah, Okay. So you see, there is no hand. So it was Right, anyway. okay, nice. I was a magician and I speak English well. I speak Chinese well. Yeah, but I never stay in US more than 2 or 3 months. Mostly is 1 month. So I okay. never study in US for more than couple of months. So the Yeah. wrong one is number 2. Yeah, number 2. Alright, nice, right? Yeah, So nice. English is easy. My English is improving. Yeah. But you know, once more when you are learning English kind of like this, Yes, actually You are happy. you are happy, right? I agree. Okay. I agree. But once again, where I told you earlier that you need both exposure and practices, Exposure and practices. right? Sure. So we have the practices. Yeah. But what are the exposure? Because you're not gonna meet me for every day, Yes, sure. all right? So what can you use? Watching TV Watching and TV. reading. Okay. As I told you before, All right. that I think reading is one of the way I improve my English. Yes, and also because today is the technology is changing rapidly. Yes, Yes, you can also use AI, right? yes. Barusan ini teman saya pakai AI. Jadi you speak English and dia improve your English gitu dan langsung interaktif. Ya. Jadi semakin lama Miss Yuli semakin kurang dibutuhkan. Oh, tenang saja kalau yang gitu ya. Oke, Jadi oke. AI itu penting. AI Yes. itu akan menjadi sebuah input. Setuju, Setuju kan? setuju banget. Tapi ketika kita katakanlah Pak San nih mau ada conference yang gede gitu. Yang Pak San hadapi kan bukan mesin. Betul. Yang Pak San hadapin tuh manusia real, Iya, ya nggak? iya. Dan ketika benar kalau di AI Yes. itu tuh kita ada skenario, Iya. kita tuh bisa role play gitu kan. I agree. Tetapi ketika kita ngadepin orang kayak gini nih, kita ada eye Face to contact, face, face yes. to face, Yes. dan kita kadang-kadang bisa membaca facial expressions orang, Yes. gitu ya. Jadi karena bahasa ini bukan cuman sekedar belajar kata-kata, Yes. tetapi juga bagaimana membangun relasi, benar kan? Bagaimana memberanikan diri, Setuju. ya kan? Kemudian bagaimana supaya kita bisa menyampaikan sesuai dengan konteks. Maka saya pikir ya, yang lebih efektif adalah kita belajar pakai AI boleh secara teknis. Tapi tetap harus belajar. Tapi tetap harus belajar sendiri To dan stay relevant. to stay relevant dan I agree. tetap butuh guru. Kenapa? Karena guru ini yang akan membuat bahasa itu menjadi bermakna, Nice. ya kan? Nice. Dan kita yang akan kayak guru itu yang akan membantu kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Setuju. Guru ini kan pasti kayak gini, dia tahu kapan harus say nice work, good job. Nah. Tapi dia juga tahu kapan dia boleh bilang, oke, besok coba lagi. Ya. Gitu ya. Baik. Jadi AI ini saya sampai tanya loh Pak San ya. Kalau semuanya bisa kamu kerjakan, terus kerjaan aku nih apa gitu ya. Gitu kan? Oke. Kerjaan aku nih apa gitu. Dia bilang, kalau Kemarin ada yang tanya itu loh, supir taksi, kasihan dia. Iya, ya. Jadi AI ini teknisnya kamu yang memberi makna. Ya, Kalau AI ini adalah otak, ya. kamu adalah hati dalam pembelajaran bahasa. Oh, Well, ciamik gitu. Ciamik. Ciamik pol ya kan? Ya. Kalau ChatGPT itu bisa memberikan, bisa membantu kamu bikin kalimat, Sure. guru itu bisa membantu kamu untuk menjadi lebih percaya diri. Karena ternyata AI ini bisa memberikan teks yang encouraging, tetapi nggak bisa membuat orang yang make itu kayak merasa diterima gitu loh. Ya, Nah itu yang tidak ada. I agree. Jadi otomatis tandem itu pasti akan lebih top gitu ya. Karena ada studi dari British Council di tahun 2022 tuh dia bilang gini, belajar pakai AI itu oke. Karena itu pasti akan cepat gitu kan, dan cara paling mudah.
Tapi ternyata setelah adanya beberapa penelitian, belajar dengan AI dan belajar dengan guru, jadi dua-duanya dikombine gitu, Is the best. retensinya lebih gede daripada yang cuma saya pakai satu perangkat ini. Yes, Gitu. I agree totally. Jadi maksudnya pekerjaan saya tetap penting gitu. Ya. Apalagi kalau ordernya melalui Mentari. Nah, itu dia. Toh? Ya, bukunya harus dari Mentari, Betul. materinya dari Mentari, pasti Trainernya akan dari Mentari. trainernya dari Mentari, jadi akan menjadi lebih baik. Betul. Dan Teman-teman, ya. pesan saya terakhir adalah orang Jawa kalau bilang kira-kira gini, success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm. Wah, orang Jawa namanya Winston Churchill dulu ya. Artinya apa? Jangan takut salah ya. Benar. Terus dicoba. Benar. Karena sukses itu adalah kemampuan kita melewati kegagalan-kegagalan kita Benar. tanpa kehilangan antusiasme kita. Ya, Miss dan Yuli, thank you so much. thank you so much. Dan itu yang bisa ngebangun antusiasme adalah Kalimat terakhir. kalimat terakhir. One kind words or whatever in English. Go. Okay, so AI can speak for you, but AI will never be you. Totally agree ya. Mitra bisnis, terima kasih banyak. Miss Yuli, thank you so much. Thank you so much, Pak Hasan. Sukses selalu untuk Anda.